Kami sungguh menyadari firman-Mu lah kekuatan kami. Berfirmanlah Tuhan, urapan Roh-Mu kiranya turun menolong kami, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik, dan hidup kami terus semakin dilengkapi, dipersiapkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua berkat kasih anugerah Tuhan, penyertaan, perlindungan, pembelaan, dan pemeliharaannya yang sungguh kita boleh rasakan. Ya, terima kasih buat seluruh doa-doa saudara juga, sehingga kami boleh pulang dari pelayanan dalam beberapa hari ini di daerah Riau, saudaraku, semua dalam pertolongan Tuhan. Ya, sekalipun medan pelayanan yang kami jalani itu sangat-sangat penuh dengan pergumulan, tetapi oleh karena berkat pertolongan Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik. Ya, walaupun mungkin kami masih kurang istirahat, ya, karena setiap pelayanan dan kami pulang ke tempat kami menginap itu paling cepat sampainya jam 1 malam. Ya, kalau tadi malam itu sudah 1:30. Ya, saudaraku, ya, jadi demikianlah terus setiap harinya, ya, sehingga kurang istirahat, ya, tetapi sangat melelahkan sekali. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini tetap Tuhan tolong, Tuhan bela, sehingga kita boleh kembali, ya, dengan selamat. Bahkan Tuhan juga masih memberikan kesehatan, perpanjangan umur, dan kita boleh beribadah bersama-sama, semua berkat kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang tiada henti-hentinya. Kami percaya saudara juga seluruh jemaat Tuhan, semua juga dalam pertolongan Tuhan. Amin. Sehingga pada malam ini kita boleh menikmati persekutuan, ya, terlebih persekutuan dengan kuasa firman Allah, sehingga kita kiranya hari demi hari semakin dikuatkan, semakin digairahkan oleh Tuhan, bahkan semakin dipersiapkan melalui kuasa firman Allah untuk menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Itulah sidang mempelai perempuannya. Saudara yang terkasih, kita belajar dari kitab Wahyu bagaimana sangkakala penghukuman itu ditiup. Sebelum sangkakala yang ketujuh itu ditiup, ya, ada dua hal yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Yang pertama-tama itu adalah kitab yang terbuka. Ya, supaya melalui kitab yang terbuka, maka orang-orang yang masih kurang percaya, umat Tuhan yang belum siap, supaya kiranya mempersiapkan diri. Baru yang kedua yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes itu dalam Wahyu pasal yang ke-11 adalah pelayanan dua saksi Allah. Iya, pelayanan dua saksi Allah. Pelayanan dua saksi Allah ini untuk lebih lagi meyakinkan orang-orang yang masih belum siap, ya, belum menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah menerangkan siapa kedua saksi Allah ini. Kita sudah pelajari kitab Wahyu pasal yang ke-11 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Ya, bagaimana identitasnya, demikian juga identitas pelayanannya. Saya sampaikan pada minggu yang lalu sesuai dengan identitas dan identitas pelayanannya, maka itu menunjukkan kepada Musa dan Elia. Kenapa demikian? Karena kedua nabi ini, ya saudaraku, melayani dengan kuasa Roh Kudus. Dan kedua nabi ini memiliki tanda-tanda
yang dinyatakan dalam Wahyu pasal yang ke-11 ini. Apa tanda-tanda yang menyertai pelayanan mereka? Yang pertama-tama, ada api yang turun. Mereka berkuasa menurunkan api dari langit. Baru yang kedua, mereka juga berkuasa untuk menahan hujan supaya tidak turun. Mereka juga memiliki kuasa untuk mengubah air menjadi darah. Bahkan juga mengadakan malapetaka kapan saja mereka kehendaki. Ya, jadi kita sudah melihat ini menunjuk kepada pelayanan Musa dan Elia. Bahkan juga dalam Injil Matius, ya, ketika Yesus berubah rupa dalam kemuliaan, ya, disaksikan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, maka di sisinya juga ada Musa dan Elia. Sehingga Petrus berkata, kalau Tuhan menghendaki, biar kubuatkan kemah. 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ya, kedua orang ini, kedua saksi ini ada di sisi Allah yang Maha Tinggi. Saudara yang terkasih, saya tidak membahas lagi sampai ke sana, tetapi kedua saksi Allah ini bernubuat, ya, menyampaikan firman selama 42 bulan atau 3,5 tahun atau 1260 hari. Dan malam ini saya akan lanjutkan dari ayat 7 dan seterusnya. Ya, sebenarnya saya kutip dari ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-10, tetapi nanti ada keterangan juga dari ayatnya yang ke-11, 12 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Ya, tetapi saya kutip dulu, dibacakan dulu ayat 7 sampai ayat 10 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, Terus. maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka. Iya, terus. Dan mengalahkan serta membunuh mereka. Iya, terus. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, Iya. yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Terus. Dan di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Iya, terus. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Terus. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan Iya. bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Iya, terus. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang Iya. yang diam di atas bumi. Iya, puji Tuhan. Ya, jadi setelah kedua saksi ini menyelesaikan tugas pelayanannya, maka mereka dikalahkan, dibunuh, diperangi oleh binatang yang muncul dari dalam jurang maut sampai mereka mati. Maka saya memberikan temanya itu menyelesaikan tugas sampai tuntas. Itu yang menjadi temanya bagi kita malam ini. Menyelesaikan tugas sampai tuntas. Iya. Jadi dari ayat yang ketiga sampai kepada ayat yang ke-6, kita melihat bagaimana pelayanan kedua saksi Allah ini. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, mereka dikatakan akan bernubuat selama 1260 hari dalam sikap berkabung. Dalam terjemahan lama dikatakan memakai kain karung ataupun guni. Ya, seakan-akan Tuhan mau menunjukkan bagaimana berdukanya Tuhan atas kekerasan hati manusia, atas kekerasan hati umatnya yang tidak mau bertobat. Maka di akhir Tuhan mengutus dua saksi ini untuk bernubuat sambil berkabung selama waktu yang sudah Tuhan tentukan, yaitu 3,5 tahun atau 42 bulan, sama dengan 1260 hari. Dari sini kita belajar bahwasanya Tuhan sudah menentukan
batas waktu pelayanan hamba-hambanya. Amin. Amin. Ya, Tuhan menentukan batas waktu pelayanan bagi saya. Berapa lama Tuhan berikan saya kesempatan melayani? Berapa lama Tuhan berikan saudara kesempatan melayani? Berapa lama Tuhan berikan hamba Tuhan yang lain, pelayan Tuhan yang lain melayani? Tuhan sudah memberikan batas waktu bagi kita masing-masing untuk melayani. Oleh sebab itu, jangan sampai kita melalaikan waktu-waktu yang Tuhan beri. Maka pergunakanlah waktu kemurahan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan waktu kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani. Kalau hari ini terbuka kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan, layani Tuhan. Amin. Mungkin secara waktu limit kita tidak tahu sampai kapan. Maka ada pujian kita berkata, jangankan batas pelayanan, batas umur kita pun kita tidak tahu. Ya toh? Ya kan? Iya. Apa itu pujiannya itu? Ku tak tahu sampai kapan akhir hidup. Ya, kita nggak tahu. Saudara pun kan tidak tahu sampai kapan batas waktu saudara melayani. Ya. Oleh sebab itu, kalau hari ini Tuhan membuka pintu kesempatan bagi kita melayani Tuhan, mari layani Tuhan. Sebab Tuhan juga sudah menentukan. Mungkin ada yang 30 tahun, mungkin ada yang 40 tahun, mungkin ada yang hanya 10 tahun, mungkin hanya ada 5 tahun, mungkin hanya 3 tahun, ya, mungkin hanya 1 tahun, atau beberapa bulan. Ya. Tetapi seberapa lama pun itu, pergunakan sebaik mungkin. Ada yang masuk jam 8 pagi, ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 12, ada yang masuk petang jam 3, bahkan ada yang masuk sudah menjelang akhir jam 5 sore. Kerja hanya 1 jam. Tuhan sudah menentukan batas bagi kita masing-masing. Oleh sebab itu, lakukan tugasmu, tunaikan tugas pelayananmu sampai tuntas. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, kembali kita kepada tema kita. Kita perhatikan tadi ayatnya yang ke-7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, sudah selesai, ya, dengan tuntas, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Sudah selesai melayani, lalu mereka dibunuh oleh binatang yang muncul dari dalam jurang maut. Seakan-akan kalah toh. Sudah diselesaikan tugasnya, ya, lalu mereka dibunuh. Fisiknya dibunuh. Seakan-akan kalah. Ya. Tetapi kalau kita lanjutkan di sini, tadi dikatakan ayatnya yang ke-8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebutkan Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ya, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bangsa, bahasa, kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ya, lalu mereka bersukacita, mereka bersenang-senang, ya, mereka berbahagia, mereka saling mengirim hadiah satu dengan yang lain karena sukacitanya. Tetapi kalau kita lanjutkan ayatnya yang ke-11 sampai kepada ayat 12, mereka hidup kembali, ya, dibangkitkan kembali. Ya, ayat 11. Ayat 11. 3,5 hari kemudian masuk roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, Ya. sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Iya, terus. Dan orang-orang itu mendengar
suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, Iya, naiklah kemari terus. naiklah mereka ke langit, Terus. diselubungi awan, Iya. disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Ya, puji Tuhan. Jadi setelah mereka mati, mayatnya dibiarkan 3,5 hari, ya, sehingga yang lain itu, ya, segala suku, kaum, bahasa, mereka bersuka cita, mereka berpesta, saling mengirim hadiah karena senangnya. Tetapi dalam ayat 11 dikatakan, tiba-tiba masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Ya, kalau kita membaca ini, ya, kita bisa teringat dengan peristiwa ketika Yesus mati dan bangkit. Dan peristiwa ini sama. Ya, sama, saudaraku. 3,5 tahun Yesus melayani dengan pelayanan yang sangat luar biasa. Orang yang terikat dibebaskan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati itu dibangkitkan, kusta ditahirkan. Dan ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Ia memberikan 5.000 orang makan. Bahkan beribu-ribu orang mengalami kepuasan. Ya. Tetapi setelah pelayanan yang begitu berkemenangan, setelah 3,5 tahun waktu yang ditentukan, maka Yesus ditangkap dan disalibkan. Ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, seakan-akan Yesus tidak berdaya, toh? Iya. Kalau kita bandingkan pelayanannya selama ini yang begitu luar biasa, orang mati pun bisa bangkit, orang yang terikat pun bisa dibebaskan. Ya, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi kenapa Yesus bisa ditangkap dan disalibkan? Apakah Yesus tidak bisa turun dari salib? Apakah Yesus tidak bisa mengatasi itu? Bisa. Tapi bagi Yesus sudah diberikan waktu, batas waktu. Ya. Setelah ia menyelesaikan tugas pelayanan pada waktu yang sudah ditentukan, Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati. Sama dengan 2 saksi ini. 2 saksi ini diberikan waktu melayani 3,5 tahun. Sama seperti Yesus. Dan dalam pelayanannya, kita sudah melihat pada minggu yang lalu, mereka punya kuasa. Mereka berkuasa mendatangkan api, menurunkan api. Mereka berkuasa menutup langit supaya tidak turun hujan. Mereka berkuasa untuk mengubah air menjadi darah. Mereka berkuasa untuk mendatangkan malapetaka kapan saja mereka kehendaki, kapan saja dibutuhkan dalam pelayanan. Mereka punya kuasa. Tetapi setelah selesai mereka bernubuat selama 3,5 tahun itu, ya, atau 42 bulan, atau 1.260 hari itu, maka binatang yang muncul dari jurang maut berperang, musuhnya memerangi dan mengalahkannya, mati dan membiarkan mayatnya tergeletak di jalan kota besar Yerusalem. Apakah mereka tidak mampu mengatasinya? Batas waktu sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan memberikan kuasa sampai kepada batas waktu. Sadari sekali lagi, Tuhan memberikan kita kuasa, kemampuan, kemenangan, pengurapannya sampai batas waktu yang sudah Tuhan
tentukan. Maka tadi di awal saya sampaikan, pergunakan waktu, kesempatan, kemurahan Tuhan, peluang yang Tuhan beri untuk melayani sebaik mungkin. Jangan menyia-nyiakan waktu, kesempatan. Sebab ada limit yang Tuhan tentukan. Iya. Dan setelah mati, dikatakan tadi ayat 11, maka masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit. Ya, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Sama seperti Yesus. Setelah Yesus mati, lalu bangkit. Ketika Yesus mati, iblis bersorak. Ya, menganggap bahwasanya Yesus sudah kalah. Ya, pelayanannya selama ini begitu hebat, sosok yang sangat dikagumi, yang sangat disanjung, ya, yang sangat dipuja-puja, sudah mati. Setan bersorak, seakan-akan setan menganggap dirinya menang. Maut itu menganggap dirinya menang, karena Yesus telah mati. Namun setelah Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Maka iblis pun terkecoh. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mencatat seperti ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Maut telah dikalahkan, maut telah ditaklukkan. 1 Korintus pasal 15. Saya kutip ayatnya yang ke-54 dulu. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, Ya. dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Terus, Maka akan kenapa firman Tuhan yang tertulis, ya, maut maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus, Hai maut, di manakah kemenanganmu? ya, Hai maut, di manakah ya. syukurmu? Ini setelah Yesus bangkit. Ya. Sehingga iblis itu, maut itu bagaikan terkecoh. Kalau tadi sudah bersorak, merasa menang. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, maka kepada maut itu dikatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Melalui kebangkitan Yesus, maut telah ditelan, telah ditaklukkan, telah dikalahkan. Hal yang sama dengan dua saksi ini. Ketika dua saksi ini mati, maka musuh-musuhnya, bahkan dunia, ya, bersorak. Kenapa dunia bersorak, saudaraku? Karena dunia merasa kedua saksi Allah ini menjadi suatu malapetaka bagi mereka. Dua saksi ini bagaikan duri bagi mereka, merupakan siksaan bagi mereka. Kenapa dikatakan bagaikan siksaan? Nanti kita akan perhatikan, saudaraku. Iya. Tetapi kita melihat dulu kedua nabi ini ketika mati, dunia bagaikan berpesta. Namun setelah kedua nabi ini, kedua saksi ini hidup kembali, mereka ketakutan. Ya, karena mereka melihat dua saksi ini sudah bangkit, sehingga mereka menjadi sangat takut. Lalu dalam ayat 12, ya, kembali kepada Wahyu pasal yang ke-11 tadi, ayat 12, peristiwa ini juga sama seperti peristiwa Yesus. Dikatakan begini, dan orang-orang itu mendengar
suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Kedua saksi yang sudah bangkit itu, yang sudah hidup itu, mendengar suara dari atas berkata, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Sama seperti Yesus ketika Yesus naik ke sorga, lalu ditutupi oleh awan. Itu disaksikan oleh murid-murid. Ya. Maka peristiwa kedua saksi ini adalah juga seperti peristiwa bagaimana Yesus melayani selama 3,5 tahun. Setelah itu ia mati, bangkit, dan naik ke sorga, ditutupi oleh awan. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan itu dengan tuntas. Iya. Nah, kembali kita perhatikan saudaraku, supaya kita mengerti, kita memahami. Dalam ayat yang ke-7 tadi, setelah kedua saksi itu selesai melakukan pelayanannya, yaitu bernubuat sambil berkabung, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka. Siapa yang memerangi? Binatang yang muncul dari jurang maut. Siapa binatang yang muncul dari jurang maut ini? Binatang yang muncul dari jurang maut ini adalah Antikristus, yang didalangi oleh iblis. Sekali lagi, ini adalah Antikristus yang didalangi oleh iblis. Ya, saya kutip satu ayat dulu dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-17, dari ayatnya yang ke-8. Dari ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Iya. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, Iya. namun tidak ada. Iya, sudah ada, namun tidak ada. Terus, Ia akan muncul dari jurang. namun dia akan muncul lagi. Ya, dia sudah ada, tidak ada, dan akan muncul lagi. Ya, kalau saudara pernah mendengar, mengingat, ya saya pernah menyampaikan ini, yang ada, tidak ada, dan akan muncul lagi dalam nubuatan kitab Daniel, itu menuju kepada Antikristus. Ya, menuju kepada Antikristus. Dikatakan yang telah ada ini, ya, ini dalam perjanjian lama menunjukkan kepada zaman kerajaan Gerika, di mana pada masa itu yang menjadi pemimpin dan yang begitu sangat sadis, dipakai didalangi oleh iblis adalah Alexander, ya, yang sangat begitu kejam. Ya, tetapi setelah kerajaan Gerika, seakan-akan dia tidak ada, karena secara rahasia dia bekerja. Namun dia akan muncul kembali dan akan mengikat perjanjian nanti dengan Israel pada 7 tahun terakhir. Namun pada pertengahan 7 tahun itu, ia akan berkhianat, mengingkari perjanjian kepada Israel. Ya, itu saudaraku. Nah, maka dikatakan, ya, telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul kembali dari jurang maut. Binatang yang muncul dari jurang maut terus, dan ia menuju kepada kebinasaan terus. Dan mereka yang diam di bumi, Iya, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab, yang tidak tertulis. Nah, ini garis bawahi. Ya, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan terus, akan heran terus. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu Telah ada terus. Iya, akan muncul lagi. Ya, jadi dia akan muncul lagi. Jadi binatang yang muncul dari jurang maut ini menunjukkan kepada Antikristus.
Di mana di balik antikristus itu ada iblis yang menjadi dalangnya. Ya, sekarang saya ajak kita untuk memperhatikan kita Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 kita boleh membacanya dimulai dari ayatnya yang kelima, ya, ayatnya yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut Ya, yang penuh kesombongan dan hujah. ya, kepada binatang Kepadanya itu. diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Berapa lama? 42 bulan, 3,5 tahun. Iya, binatang itu. Kenapa dikatakan binatang itu ya? Ya, karena memang sifatnya, jiwanya itu seperti binatang. Yang pertama-tama dikatakan binatang, binatang itu nggak punya roh. Tidak punya roh. Ya, dia hanya punya daging, naluri, nafsu. Binatang ini disebutkan juga binatang buas. Ya. Jadi, saudaraku, nafsu yang begitu buas, hawa nafsu yang begitu buas, tidak memiliki roh. Kita ini manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, tubuh. Kalau roh kita mati, yang ada hanya jiwa dan tubuh. Ya, jiwa dan tubuh. Tubuh ini punya nafsu yang begitu kuat. Yang bisa mengendalikan ini hanya roh kita. Kalau roh kita hidup, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam tubuhmu. Ya, kalau roh kita hidup, kalau kita dipimpin oleh roh, baru kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kan itu kan kitab Galatia, ya, maupun juga kitab Roma pasal yang ke-8 itu. Ya. Tetapi kalau roh kita mati, maka yang bergejolak, yang berkuasa itu adalah tubuh, daging, hawa nafsu, naluri. Ya, coba lihat seperti binatang buas, singa, beruang, ya, serigala, dan lain sebagainya. Itu tidak punya perasaan. Ia akan memangsa siapa yang dapat dimangsanya. Dia tidak punya perasaan, sebab tidak punya roh. Ya. Dia akan taklukkan. Ya. Nggak mau tahu apakah itu gajah, apakah itu, ya saudaraku, binatang-binatang yang lebih besar tubuhnya daripadanya, yang lebih cepat darinya. Binatang buas itu tidak punya perasaan. Maka antikristus itu digambarkan seperti binatang buas. Ya, nggak mau tahu dengan manusia, nggak mau tahu dengan perasaan, tidak punya kasih. Nah, kita punya perasaan kan karena kita masih punya kasih, punya hati. Roh kita masih hidup. Maka manusia kalau rohnya sudah mati, jangankan orang di luar Tuhan, orang di dalam gereja pun kalau rohnya mati, oh bisa sadis loh. Nggak mau tahu perasaan orang. Nah, teman pun disikat. Nah, teman pun bisa dilukai. Kalau berjiwa binatang, maka antikristus itu digambarkan seperti binatang. Binatang yang muncul dari jurang maut, dari alam maut. Ya, coba terus dulu ayat yang ke-6, ayat 6, lalu ia membuka mulutnya untuk memuja Allah, terus memuja namanya, iya, dan kemah kediamannya, terus dan semua mereka yang diam. iya, bayangkan.
Ya, jadi binatang yang muncul dari jurang maut ini, yaitu antikristus, tidak ada rasa takutnya. Sehingga ayatnya yang ke-6 ini, ia membuka mulutnya, menghujat Allah. Kalau ayat 5 tadi menyombongkan diri dan menghujat. Siapa yang dihujatnya? Ayat 6, dia menghujat Allah. Lalu siapa lagi? Menghujat namanya. Nama Allah yang berkuasa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nama itu pun dihujatnya. Bukan hanya itu saja. Dan kemah kediamannya. Kemah kediaman Tuhan. Siapa kemah kediaman Tuhan? Gereja. Kita gereja, inilah kemah sucinya, bait sucinya, tabernakelnya, kemah kediaman Tuhan. Jadi antikristus itu akan menyombongkan diri, melawan Allah, menghujat Allah, menghujat namanya yang penuh kuasa, menghujat kemah kediamannya, gereja. Dan bukan hanya itu saja, bahkan dikatakan tadi, dan menghujat semua mereka yang diam di sorga. Ya, segala makhluk yang ada di sorga pun turut dihujat. Ya, bahkan lebih lagi, itu saya tuju dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang. Dan antikristus yang didalami oleh iblis setan ini diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus terus. Dan mengalahkan orang-orang kudus terus. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat dan bahasa dan kepada antikristus diberikan kuasa untuk menaklukkan setiap suku, setiap umat, setiap bahasa, setiap bangsa di bawah kendalinya. Maka nanti dunia akan dikuasai oleh antikristus. Setiap suku, kaum dan bahasa ada dalam kekuasaannya. Maka ketika dua saksi Allah ini juga bernubuat dalam pelayanannya, setelah selesai melayani, sudah genap waktu pelayanannya, mereka pun diperkenankan untuk dibunuh oleh antikristus. Yang dibaliknya ada iblis sebagai dalangnya. Ya, jadi sangat jelas kita melihat Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-7 tadi. Dan apabila mereka, yaitu dua saksi Allah, telah menyelesaikan kesaksian mereka, yaitu 42 bulan atau 3,5 tahun, maka binatang yang muncul dari jurang maut, itulah antikristus, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Saudara yang terkasih, sudah selesai mereka dibunuh. Tubuhnya betul-betul dimatikan, sama seperti Yesus. Tetapi jangan takut dengan kematian tubuh. Amin. Takut juga. Maka jangan takut terhadap kematian tubuh. Haleluya. Sebab bukan tubuh yang jasmani, yang lemah ini yang akan kita bawa ke sorga. Tetapi Tuhan akan mengubah ini dengan tubuh kemuliaan. Dalam melayani, tubuh ini bisa mati, sampai mati. Dalam melayani, tubuh ini bisa sampai sakit, lemah. Ya, bukan hanya mati saja saudaraku, sakit, lemah. Ya, kalaupun berpuncak sampai kepada kematian, jangan takut. Tuhan berkuasa memberikan roh kehidupan untuk menghidupkan kembali. Ya, jadi dalam melayani Tuhan jangan takut. Nanti kalau melayani sakit tubuhku, melayani jadi lemah. Ya, melayani jadi begini, melayani jadi begini, bisa mati dalam pelayanan. Tubuh jasmani yang lemah ini tidak kita bawa ke sorga. Tetapi Tuhan akan mengubahnya dengan tubuh kemuliaan. Ia akan memberikan roh kehidupan. Andai pun tubuh jasmani yang lemah ini mati,
Tuhan akan mengubah dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita kembali. Dalam ayat 8 tadi dikatakan, ayat 8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Ya, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ya, Tuhan dari kedua saksi ini disalibkan di jalan besar kota itu. Kota yang dimaksudkan di situ adalah kota Yerusalem. Haleluya. Tetapi kota Yerusalem pun sudah digambarkan seperti Sodom dan Mesir. Iya, Antikristus akan membuat Yerusalem bukan hanya memasuki dan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan Antikristus menyatakan diri di sana sebagai Allah. Tetapi Antikristus pun akan mengubah Yerusalem itu laksana Sodom dan Mesir. Sodom itu menggambarkan homoseksual. Sedangkan Mesir itu menggambarkan persundalan ataupun perzinahan. Saudara bayangkan kalau sekarang Yerusalem itu disebutkan sebagai kota kudus, kota sejarah, maka banyak orang ke sana bersejarah karena menganggap kota itu kudus. Tetapi ingat, ya, suatu waktu Antikristus akan mengubah budaya di sana, akan mengubah kondisi manusia, rohani manusia di sana seperti Sodom dan Mesir. Ngeri ya? Iya. Saya kutip dulu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Boleh kembali dari ayatnya yang ke-7. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Iya. Sesudah mereka bersaksi selama 3,5 tahun itu, Terus, si penindas yang muncul dari lubang maut iya. akan mengumumkan perang terhadap mereka Terus, dan mengalahkan serta membunuh mereka. iya. Saudara bayangkan, mengumumkan perang. Iya. Jadi kalau pengumuman sekarang ini, ayo kita berperang melawan Israel. Itu belum puncak pengumuman. Nanti. Ya. Itu belum ada apa-apanya itu. Nanti. Ya. Antikristus akan mengumumkan perang yang begitu dahsyat. Ya, terus. Lalu Selama 3,5 hari, ya, mayat mereka tergeletak di jalan. tergeletak di jalan di Yerusalem. Ya, terus kota. Atau kota yang secara tepat digambarkan sebagai Sodom atau Mesir. Kota yang secara tepat, secara rohani digambarkan seperti Sodom dan atau Mesir. Sodom itu menggambarkan kondisi homoseksual. Sedangkan Mesir itu menggambarkan persundalan, perzinahan. Wah, ini pengaruh Antikristus ini sangat-sangat begitu kuat. Ya, untuk merusak kehidupan rohani umat Tuhan. Supaya betul-betul gagal untuk masuk dalam rencana Tuhan. Ya, tempat Tuhan mereka disalibkan, tidak seorang pun dibolehkan mengubur mereka, dan orang-orang dari banyak bangsa berkerumun di sekelilingnya untuk melihat mereka. Terus seluruh dunia akan bersuka cita atas kematian mereka. Di mana-mana bangsa-bangsa bersukaria dan saling memberi hadiah dan mengadakan pesta untuk merayakan kematian kedua nabi yang sudah sangat menyiksa mereka itu. Kenapa kedua nabi ini sangat menyiksa mereka? Karena kedua nabi ini memberitakan kebenaran.
Kedua nabi ini memberitakan kekudusan. Kedua nabi ini memberitakan keselamatan. Kedua nabi ini memberitakan tentang Tuhan yang adalah keselamatan. Ya. Sementara antikristus sudah merusak tabiat budaya di Yerusalem itu, sampai digambarkan kondisinya seperti Sodom dan berita kebenaran, berita kekudusan bagi orang-orang yang hidup dalam dosa itu menyiksa. Ya, itu menyiksa. Sama seperti pada zaman Yeremia. Zaman Yeremia, umat Tuhan pada masa itu betul-betul hidup dalam pemberontakan, penyembahan berhala, perlawanan kepada Tuhan, hidup dalam dosa-dosa kenajisan, dosa-dosa perzinahan. Maka yang paling mereka sukai apa? Perkataan ataupun nubuatan palsu, khotbah-khotbah palsu dari imam-imam yang berkata damai bagimu, padahal tidak ada damai. Ya, itu yang mereka suka. Ya, tetapi Yeremia dengan begitu tegas menyampaikan, kamu akan dibuang ke Babel. Kamu akan dibuang ke Babel 70 tahun. Yeremia menangisinya, Yeremia menggumulinya. Andai mataku ini bagaikan pancuran air, aku akan terus bergumul untuk putri bangsaku, katanya. Tetapi khotbah Yeremia itu menjadi siksaan bagi mereka. Yeremia dibenci, Yeremia dikucilkan, Yeremia ditolak. Ya, Yeremia mau dibuang. Sampai Yeremia berkata begini, kalau begininya pelayanan, Tuhan memilih aku, mengutus aku kepada bangsanya, sementara bangsanya menolak aku. Untuk apa aku dilahirkan? Sampai hari kelahirannya pun dikutukinya. Cobalah kalau seperti saya. Saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, menggembalakan saudara. Tapi saudara mengeraskan hati, justru saudara melawan-lawan. Kang dohon aku bepor suknai inu si tahu nani geleng mo. Mau menolak gak bisa. Yeremia berkata, aku berusaha menolak untuk tidak menyampaikan firman, untuk tidak berkhotbah, tetapi nggak bisa. Ada bagaikan nyala api. Ya, tetapi ku sampaikan, aku ditolak, aku dibenci. Khotbah salah, nggak khotbah salah. Hacit. Kan itu pengalaman Yeremia. Atau saya ikuti sebentar dulu? Iya. Coba kita lihat dulu dari pasalnya yang ke-15. Dari pasal 15. Coba ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Iya. Celaka aku ya ibuku. Iya. Bahwa engkau melahirkan aku. Terus. Seorang yang menjadi buah perbantahan. Iya. Dan buah percederaan bagi seluruh. Bayangkan. Iya. Nah, suyaduk kedutuinongna. Ya. Sampai dia berkata, celaka aku ya ibuku. Ya. Yang walaupun kelihatannya di sini sepertinya Yeremia ini seperti anak mami ya. Siki-siki masalah pelayanan ngadu ke ibunya. Ada pelayan begitu? Ada? Saudara diam-diam seperti sama dengan Yeremia. Ya. Ada masalah, ya langsung celaka aku. Sakit kali ku rasa ibuku, mamaku, mami. Ya, nande. Ya. Bahwasanya engkau telah melahirkan aku, seorang yang menjadi buah
perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh. Ya, maholana obi dihatai. Ya, kira-kira begitulah tangisan Yeremia ini. Ya, sebagai ungkapan dari hatinya, seakan-akan dia mengadu kepada ibunya. Ya, coba terus. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun. Tetapi mereka semuanya menghutang. Iya. Aku bukan orang yang berhutang. Nggak ada aku pinjam uang atau barang orang lain. Ya, atau menghutangkan pun enggak. Ya, kalau aku tadi menghutangkan lalu kupaksa orang lain harus membayarnya, ya, dan juga harus ada bunganya sehingga orang lain benci, bisa jadi. Ini enggak, aku tidak menghutangkan. Aku juga tidak berhutang. Ya, kalau tadi aku berhutang lalu tidak kubayar, orang lain membenci aku, wajar. Tetapi ini tidak. Aku menghutangkan tidak, berhutang pun tidak, tetapi aku dibenci. Begitu. Ya, karena mungkin pada masa itu juga mungkin musim. Ya, kalau berhutang atau menghutangkan jadi masalah. Ya, sehingga Yeremia angkat ini kan begitu. Ya kan? Ya. Tetapi bukan karena itu, kata Yeremia. Bahkan terus. Sungguh ya Tuhan. Ya. Aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Aku sudah melayani Tuhan sebaik-baiknya. Terus. Dan telah membela musuh di depan. Iya, terus. Pada masa kecelakaannya. Iya, terus. Iya. Dapatkah orang mematahkan besi? Iya. Besi dari utara dan tenggara. Iya, lompat saja ayat 15. Engkau mengetahuinya. Iya, terus. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Terus. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku dipanggil. Terus. Karena panjang sabarmu. Iya. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Ya. Engkau. Lihatlah Tuhan, ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Iya. Kalau di atas tadi dia katakan, aku serius melayani. Itu ayat 11 toh. Sungguh, ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Melayani serius. Terhadap firman, yo serius. Ya, serius. Jadi tidak hanya melayani saja dia serius. Terhadap firman pun serius. Karena ada juga orang serius melayani, tapi kalau terhadap firman dia nggak sepele, nggak peteng. Karena memang, ya, kayak sudah penuh dengan firman itu begitu. Kalau melayani memang serius. Tapi Yeremia tidak demikian. Melayani serius, dengar firman pun serius. Itu ayat 16 ya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, Ya. maka aku menikmatinya. Oh, aku nikmati. Kalau aku lagi bertemu, aku mendengar perkataan-perkataan firman-Mu, aku nikmati. Ya, karena aku nikmatilah sampai aku tenggelam. Ada yang sudah tenggelam? Belum? Ya. Kalau aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, firman-Mu, maka aku menikmati. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Maka kalau dengar firman Tuhan, bergiranglah. Haleluya. Ya, jangan dibuat wajahnya begini. Tunjukkanlah wajah yang gembira. Amin. Ya, nikmati firman itu. Apalagi para pelayan-pelayan tua, jangan melayani senang, ya, tapi nggak menikmati firman. Ya, kalau senang melayani, senang menikmati firman. Amin. Ya. Nah, aku menikmati perkataan-perkataanmu, katanya, dan menjadi kegirangan bagiku. Firman itu menjadi kegirangan, kesenangan, kesukaan. Terus. Dan menjadi kesukaan hatiku. Iya, terus. Sebab kamu telah diserukan atasku. Iya. Ya Tuhan Allah semesta alam. Ya. Nah, begitu senang.
Bahkan terus berlanjut. Ayat selanjutnya. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Terus. Karena tekanan-tekananmu aku duduk sendirian. Ya, terus. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan Ya. Ayat 17 ini menunjukkan kalau Yeremia itu orangnya serius. Melayani serius. Sampai dikatakan tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendau. Ya. Seakan-akan bagi dia itu kalau ada orang bercanda itu haram, najis, ya, karena seriusnya. Ya, tapi saudara kan tidak terlalu begitu toh. Ya. Kadang-kala saudara juga bercanda kan? Loh, kadang-kala saudara juga bercanda toh? Ya, hanya tidak sampai kedagingan kan begitu, tidak sampai berdosa. Ya, supaya endorfin di tubuh kita itu, di wajah kita itu ya memang betul-betul dia berfungsi sehingga awet muda. Ya, tidak terlalu cepat banyak garis kesusahannya. Ya. Tetapi Yeremia ini orang serius. Pada firman serius, melayani serius. Tetapi begitu pun dia dihujat orang, dikutuki, dibenci. Ya. Saudara bayangkan. Walaupun dia begitu sungguh-sungguh melayani. Kita lompat dulu. Pasal yang ke-20. Pasal 20 dari ayat 7 sampai seterusnya. Itu perikopnya di situ, keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya, pelayanannya. Ya. Kenapa sampai mengalami tekanan? Kita lompat saja ayatnya yang atau boleh dari ayat 7 sebentar. Engkau telah mengujuk aku ya Tuhan. Terus? Dan aku telah membiarkan diriku diujuk. Iya. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau meluluhkan aku. Iya. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Terus? Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Iya, bayangkan. Sampai dia berkata, Tuhan engkau sudah membujuk aku. Sebenarnya aku gak mau melayani. Tetapi karena Tuhan sudah menetapkan aku untuk melayani, akhirnya aku mau. Karena begitu bahasanya ini. Ya, sebenarnya nggak mau melayani. Ya, ia tahu kalau melayani itu berat, apalagi yang dilayani orang yang keras hati. Sudah dilayani, sudah didoakan, sudah kita berkorban, toh juga mengeraskan hati, toh juga nggak mau datang. Ya, udah dijemput berkali-kali, toh juga menolak. Ya, udah dikasih sembako, toh juga nggak setia. Ada yang begitu? Ada. Ya, Yeremia sudah alami itu. Ya. Maka sampai Tuhan membujuk, istilahnya dibujuk begitu. Ya. Lalu Yeremia mau, tetapi demikian pun aku menjadi olok-olokan katanya. Ayat 8, sebab setiap kali aku berbicara, ya, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah terus. Iya, bayangkan. Jadi karena firman Tuhan itu dia mendapat cemooh, dia dicela. Ya, dia dimusuhi, dia ditolak. Ya. Karena firman Tuhan. Ya, terus tetapi apabila aku berpikir, ya, aku tidak mau mengingat. Aku nggak mau lagi mengingat Tuhan. Mau mengucapkan firman lagi demi nama. Nggak mau lagi lah berkhotbah. Ya, tetapi terus. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, ya, terkurung dalam tulang-tulang. Terus aku berlelah-lelah untuk menahannya, ya, tetapi aku tidak sanggup. Jadi serba salah. Ya, disampaikan firman, dilayani umat Tuhan keras hati, menolak. Ya, firman Tuhan itu menjadi cemooh, Yeremia ditolak, dimusuhi, dibenci. Ya, dia berusaha berdiam diri untuk tidak melayani, untuk tidak berkhotbah, untuk tidak menyampaikan firman Tuhan. Nggak tahan.
Ya. Ada bagaikan nyala api di dalam hatinya, rasa tertuduh, rasa tidak enak, tidak nyaman, gelisah kalau tidak melayani. Saudara pernah mengalami kalau tidak melayani rasanya gelisah hidupmu? Rasanya tidak enak. Karena Tuhan sudah memilih kita, menetapkan kita untuk melayani. Tetapi ketika kita kesal, ya, ketika kita merasa ditolak, ketika kita merasa kecewa, ya sudahlah, aku tidak mau melayani. Ya, sehingga kita ngambek, bahasa Ibraninya Mardandi. Nah, yang nggak mau melayani lagi. Ya, tapi hatinya nggak tenang. Ya, bagaikan ada nyala api yang membakar. Ya, sehingga kita merasa tidak nyaman, tidak enak, gelisah. Ini yang dialami Yeremia. Tapi kalau saudara tidak melayani, rasanya nggak apa-apa, makin enak tidurnya, pitok namai. Ya. Justru kalau kita tidak melayani, kalau kita memang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan Tuhan, kita tidak melayani, ada bagaikan nyala api membuat kita tidak tenang. Rasa tertuduh, gelisah. Ya. Maka Yeremia serba salah. Sehingga ayat 14 itu dia mengutuki hari kelahirannya. Ayat 14. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Ya. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan. Ya, ini sampai kepada ayat 15. Ya, sampai diberkati, terkutuklah hari kelahiran. Ya, janganlah dibuat lagi pesta ulang tahunku. Ya, jangan lagi happy birthday, happy birthday. Kenapa saudaraku? Karena ketika dia menyampaikan kebenaran, ada banyak orang yang merasa tersiksa. Sebab mereka hidup dalam dosa, mempertahankan dosa, cinta dengan dosa. Nah, itulah yang terjadi tadi dalam Wahyu pasal yang ke-11. Dalam ayatnya yang ke-10 itu. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, ya, atas kedua saksi yang telah mati itu, dan mereka dunia berpesta dan saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Menjadi siksaan, ya, karena mereka yang diam di atas bumi sudah dirusak dan disesatkan oleh Antikristus. Ya, sehingga mereka yang diam di atas bumi, manusia yang diam di atas bumi itu betul-betul rusak akhlaknya dan mengadakan perlawanan dengan Tuhan, penolakan kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sikap hidup, perilaku mereka yang betul-betul bejat. Sehingga tadi digambarkan kondisi Yerusalem pun, kota kudus, kota yang dibanggakan, kota yang dipuja-puja, kota yang bersejarah itu digambarkan seperti Sodom dan Mesir. Tadi saya sampaikan Sodom itu menggambarkan dosa homoseksual. Jadi kalau sekarang ini dunia menghalalkan homoseksual, perkawinan sejenis, tidak heran, iya, nanti akan semakin mengarah memuncak ke sana. Dosa Sodom itu betul-betul itu nanti, ya, akan menguasai kota besar Yerusalem, di mana Tuhan yang dulu pernah mati, tersalib untuk menebus dosa manusia. Iya. Jadi Sodom itu menggambarkan dosa homoseksual.
Sampai tadi dikatakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya. Dari ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-9 itu. Mayat mereka, kedua saksi itu dibiarkan tergeletak di jalan raya kota besar. Itulah Yerusalem yang digambarkan kondisinya seperti Sodom dan Mesir. Saya kutip terjemahan sederhana dulu. Boleh kembali dari ayat 7. Terjemahan sederhana. Iya. Tetapi pada waktu kedua saksi itu sudah menyelesaikan tugas yang ditetapkan Allah bagi mereka, Ya. akan muncul binatang buas. Dari jurang maut terus. Yang akan menyerang mereka. Ya. Lalu Allah akan membiarkan binatang itu mengalahkan dan membunuh mereka. Ya. Terus mayat Mereka akan dibiarkan begitu saja di tempat di mana mereka dibunuh di jalan raya kota besar. Iya. Terus Yaitu kota di mana penguasa dari kedua saksi itu disalibkan. yaitu kota di mana Tuhan dari kedua saksi itu disalibkan. Terus kejahatan kota itu bisa digambarkan seperti Sodom. Dan secara rohani penduduk kota itu seperti penduduk Mesir. Iya. Ya. Jadi dikatakan kejahatan kota itu bisa digambarkan seperti Sodom. Ingat, Yerusalem itu suatu waktu sampai digambarkan kondisinya seperti Sodom. Dosa apa yang menonjol di Sodom? Ingat peristiwa pada zaman Lot. Homoseksual. Laki-laki mencari laki-laki. Kalau Mesir itu perzinahan. Ya. Dosa perzinahan. Saya kutip kitab Yeskiel sebentar. Yeskiel 23. Yeskiel 23 dari ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka bersundal di Mesir. Ngapain di Mesir? Bersundal. Ya, mereka bersundal di Mesir. Terus mereka bersundal pada masa mudanya. Ya, terus Di sana susunya dijama-jama. Terus Dan gagak keperawanannya dipegang-pegang. ya, dosa persundalan yang begitu bejat. Ya. Yang digambarkan dengan Mesir. Lompat saja ayat 8. Ayat 8. Ia tidak meninggalkan persundalan. Ia tidak meninggalkan persundalan. Dilakukannya sejak dari Mesir. Terus Sebab pada masa mudanya orang sudah meliburinya. Dan mereka memegang-megang gagak keperawanannya. Dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Iya. Ya. Jadi Mesir itu menggambarkan dosa persundalan. Ya. Lebih lagi ayat 19. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya. Sampai teringat kepada masa mudanya. Waktu ia bersundal di tanah Mesir. Berulang-ulang dikatakan. Maka Mesir itu menggambarkan dosa persundalan. Ya. Bahkan juga menghancurkan, merusakkan orang-orang muda. Sampai tadi dikatakan dosa persundalannya dari masa mudanya. Ya. Jadi orang-orang muda pun yang sudah dirusak, dihancurkan oleh dosa-dosa persundalan ini. Yerusalem itu digambarkan seperti Mesir, di mana dosa persundalannya begitu hebat. Orang-orang muda pun sudah rusak oleh dosa-dosa persundalan. Ayat 27. Ayat 27, aku akan membuat engkau menghentikan kemesumamu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka. Dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Ya. Jadi kalau kita melihat Yeskiel 23 ini, berulang-ulang dikatakan Mesir itu menggambarkan dosa-dosa persundalan.
Sedangkan Sodom itu menggambarkan dosa homoseksual. Ini yang dilakukan oleh antikristus. Sampai betul-betul nanti menodai kota Yerusalem, kota yang menjadi kebanggaan bagi umat Tuhan, secara khusus Israel. Kota sejarah, kota yang dianggap kudus. Ya. Tetapi antikristus akan betul-betul menodai. Ya. Saudara yang terkasih, ya, kalau sudah dosa ini menguasai Sodom dan Gomora, maka Tuhan akan serahkan. Ingat kitab Roma pasal 1. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-25 sampai 26, di mana mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, katanya. Ya. Mereka menolak firman Allah, mereka menolak kebenaran, mereka menolak nubuatan. Pelayanan dua saksi itu ditolak. Karena pelayanan dua saksi itu ditolak, maka Tuhan biarkan mereka dalam dosa Sodom dan Mesir. Justru kedua saksi itu dibunuh. Yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan berita keselamatan, ditolak. Maka kondisi kota yang dianggap kudus, kota yang besar, kota yang bersejarah itu, menjadi seperti Sodom dan Mesir. Ya, Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, Ya, dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. ya, memuja dan menyembah makhluk. Itulah binatang yang muncul dari jurang maut. Ya, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah. Dengan kata lain, mereka menolak firman Allah yang disampaikan oleh saksi Allah, dua saksi Allah, dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk. Ya, itulah binatang yang muncul dari jurang maut dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ya. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Ya. Dan menyala-nyala dalam berdari mereka terhadap seorang terhadap yang lain. Terus Sehingga mereka melakukan kemesuman terus. laki-laki dengan laki-laki. Iya, terus. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, Terus maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tertutup, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. iya. Jadi saudaraku, karena mereka menolak pelayanan dua saksi Allah yang menyampaikan kebenaran, bernubuat selama 42 bulan 3,5 tahun itu, atau 1260 hari, ya, sehingga Allah menyerahkan mereka kepada dosa-dosa yang begitu bejat. Maka dosa-dosa itu menguasai, sehingga kondisi kota itu seperti Sodom dan Mesir. Secara rohani, Yerusalem juga sebenarnya menggambarkan gereja, jemaat Tuhan. Tapi kalau gereja pun menolak kebenaran Allah, maka hidup gereja, nasib gereja kan sama. Tuhan akan menyerahkan kepada dosa-dosa yang tidak pantas, sehingga kondisinya nanti seperti Sodom dan Mesir.
Jemaat-jemaat Tuhan, umat Tuhan, kalau menolak kebenaran, menolak firman yang membenarkan kita, yang menguduskan kita, lama-kelamaan hidupnya akan seperti Sodom dan Mesir, dikuasai oleh dosa-dosa perzinahan sampai betul-betul hancur binasa. Dari sini kita menarik satu pelajaran. Yang pertama-tama tadi di awal saya sudah sampaikan, tunaikan tugas pelayanan selama Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan. Pergunakan waktu-waktu yang Tuhan beri. Haleluya, haleluya. Yang kedua, kalau Tuhan masih memberikan kita firman kebenarannya, supaya kita hidup benar, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita dilengkapi, dipersiapkan menjadi umat yang layak. Ketika kita menolak kebenaran itu, maka hidup kita akan terus semakin rusak seperti Sodom dan seperti Mesir. Namun saya percaya Roh Kudus menolong kita, supaya kita hari demi hari semakin dipersiapkan menjadi sidang mempelai perempuan Kristus yang kudus dan tidak bercacat celah. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya.